Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Maliki, kepada Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Maliki, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تنفع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مخارج الامور كلها بيده واليه ترجع الامور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من مخرج الامور كلها بيده واليه ترجع الامور. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di suatu tempat yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, di suatu tempat yang menjadi tempat yang Allah Subhanahu wa taala meridhai seorang hamba di dalam menuntut ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Di suatu tempat yang menjadi benteng seorang yang beriman kepada Allah di dalam melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu tempat yang menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di suatu tempat yang kita tercetak untuk menjadi pewaris Rasulullah, untuk menjadi penerus dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Dan karenanya ini merupakan suatu nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Satu di antara ribuan seorang yang seumur dengan kalian, kalian terpilih dari satu di antara ratusan orang di sekitar kalian, dan sebaya dengan kalian, teman kalian, tetangga kalian, orang kampung kalian. Kalian orang yang terpilih menjadi orang yang akan dipersiapkan untuk menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya masing-masing ada teman di kampungnya atau di rumahnya atau di tetangganya yang tidak mondok sama seperti kalian, pasti ada. Itu
Betul? Ada teman kalian yang di sekitar kampung kalian atau rumah kalian atau daerah kalian yang kalau kalian jumpai ketika kalian liburan, mereka menghabiskan waktunya sia-sia di jalan main, menghabiskan waktunya sia-sia main di pasar. Betul? Ada? Kenapa mereka tidak terpilih dan kalian terpilih? Kenapa? Apa hebatnya kalian? Apakah kalian dari golongan keluarga pejabat? Apakah kalian dari golongan ningrat? Apakah kalian dari golongan raja? Bukan. Apakah kalian adalah keturunan Nabi atau Rasul? Bukan. Apakah kalian keturunan orang yang saleh? Kemungkinan bukan juga. Tapi kenapa Allah pilih? Kenapa Allah pilih? Dari sekian teman kalian, kenapa kalian yang itu? Ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hambanya yang sekiranya pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan penerus Nabi Muhammad. Kalian dipilih bukan untuk menjadi insinyur, kalian dipilih bukan untuk menjadi polisi. Kalian dipilih bukan untuk menjadi chef tukang masak. Kalian bukan dipilih untuk menjadi security, satpam. Kalian bukan dipilih untuk menjadi dokter, tapi kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seseorang yang betul-betul mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Belajar ilmu agama seperti belajar bahasa Arab dan ilmu Arabnya, belajar Al-Quran dan tafsirnya, hafal Al-Quran dan tajwidnya, menghafal hadis dan artinya, menghafal hadis, riwayat dan syarahnya, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf, akhlak, adab, menghafalkan doa-doa. Semua adalah apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karenanya, rahasia Allah yang Allah titipkan pada kita, maka harus kita sadari bahwa itu tidak murah. Bahwa itu tidak murah. Apa yang Allah berikan kepada kita saat ini harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Perjuangan itu adalah tanda syukur kita kepada Allah atas terpilihnya kita menjadi orang pilihan. Perjuangan apa? Ya perjuangan yang sekarang ini kalian rasakan. Harus tertib, harus rapi, ya, harus patuh dengan peraturan, harus disiplin, diatur dari tidur sampai bangun tidur, dari bangun tidur sampai ke tidur, diatur di dalam pondok pesantren seperti askar, seperti tentara. Betul? Kalian bangunkan diatur. Setelah bangun, sholat, belajar, kemudian diatur tata tertib yang sudah ditertibkan. Makan pun kalian diatur waktunya. Betul? Semuanya perlu perjuangan, hadirin sekalian. Perlu perjuangan. Ya. Perjuangan ini adalah salah satu tanda syukur kita atas kita terpilihnya menjadi orang pilihan. Itu satu. Yang kedua, perjuangan yang kita perjuangkan ini adalah
supaya kita mendapatkan hal yang sangat mulia. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu terkadang tidak ada perjuangannya, maka hasilnya pun tidak semulia urusan yang sekarang kita cita-citakan. Ya, seperti orang yang mau menjadi pegawai negeri. Ketika mereka menjadi pegawai negeri, tidak sesusah perjuangannya seperti santri yang akan menjadi pewaris Rasulullah, akan menjadi ulama, akan menjadi penceramah, akan menjadi ustaz, kiai, guru. Ya, tidak sesusah kalian. Mereka sebagai pegawai negeri hanya belajar ujian. Kalau kita bukan hanya belajar, tapi hidup kita diatur. Hidup disiplinnya kita diatur. Mainnya kita dibatasi. Suatu yang kita inginkan di masa sekarang ini dilarang. Betul nggak? Handphone dilarang. Handphone dilarang. Ada hari tertentu dibolehkan? Enggak, bagus. Ya. Dididik betul-betul bersih menjadi apa? Menjadi akan orang yang dikaderkan sebagai pewaris Nabi Muhammad. Sadari, ya, tidak semua orang seperti kalian diberikan nikmat seperti ini. Maka alangkah bodohnya jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagaimana menyia-nyiakan? Pulang dengan tidak betahnya, pulang ke rumah. Udah berhenti pesantren, berhenti mondok, berhenti belajar ilmu agama. Yang ada malah pergi ke pasar, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah berdalik. Jangan sia-siakan nikmat itu. Nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Wallahi, demi Allah, ya sekalian. Habib ini mondok 18 tahun. Habib mondok 18 tahun, 7 tahun di Indonesia, di Bogor, 11 tahun di Yaman. Tapi yang kami rasakan masih kurang, pengen lagi mondok. Yang kami merindukan apa? Masa-masa di dalam pondok. Nikmat masa-masa dalam pondok. Nanti kalian akan tenang. Andai kata kalian tidak memanfaatkan dengan baik, nanti akan ada satu masa di mana kalian kangen, rindu dengan masa-masa seperti masa pondok. Pengen makan bareng, pengen main bareng, pengen belajar bareng, ya, pengen ngobrol bareng sama teman-teman. Ingat tidur bareng di dalam satu kamar, ngantri masuk ke kamar mandi azanullah, ngantri untuk wudu, ya, karena kehabisan makan telah datang, ya, rindu untuk piket, ada piket ya, bersih-bersih, rindu piket, rindu bakar sampah bareng-bareng sambil main plastiknya bakar-bakar, betul? Ya. Nah itu, kerinduan itu akan datang. Makanya nikmati betul-betul per jamnya, per detiknya dalam pondok, nikmati. Karena hampir ngalamin itu semua. Ketika sudah berkeluarga, nggak bisa lagi dalam pondok, nah itu ya, sudah selesai, harus amanah. Tadinya kita menuntut ilmu, harus sekarang ini kita menyebarkan ilmu. Kerinduan untuk menuntut ilmu ada. Walaupun menuntut ilmu itu tidak harus dalam pondok saja, bagi orang yang sudah tamat. Setiap ada guru datangi belajar, setiap guru datangi belajar, setiap ada waktu kosong belajar, ya. Di dalam keseharian kosong hari kalian nulis faedah, nulis manfaat, ya. Di kamar tulis, di mobil tulis, ambil waktu untuk menambah ilmu kapanpun itu. Ya. Jadi jangan sia-siakan. Ini nikmat dari Allah. Tidak datang sekali, ya, 2 kali. Nikmat yang seperti ini tidak datang 2 kali. Tidak datang 2 kali.
nanti akan kalian rasakan. Sebagian dari kalian mungkin harapan kita semua adalah semua yang ada di sini adalah menjadi orang yang berhasil. Tapi tidak semua di antara kalian yang akan berhasil. Di antara kalian pasti ada salah satu kalian yang kalah dengan hawa nafsunya. Kemudian kalian akan mendapatkan satu masa di mana kalian menyesali. Menyesali seperti apa? Menyesali ketika teman kalian sudah berhasil. Teman kalian berhasil, kalian melihat teman kalian berhasil itu, terungkaplah di situ penyesalan. Ya Allah, kenapa saya dulu mondok berhenti? Kenapa saya tidak sabar waktu itu? Andai kata saya sabar, saya sama seperti kamu, berhasil, bisa mengajar, bisa ceramah, bisa menyebar ilmu. Ya. Adanya orang yang tidak berhasil adalah salah satu bukti dan salah satu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa apa yang kalian perjuangkan Allah Subhanahu. Melihat orang yang tidak berhasil adalah salah satu nikmat yang Allah berikan. Adalah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada kalian yang berkorban, betul-betul sabar, betul-betul bermujahadah, sehingga nikmatnya pengorbanan kalian ketika berhasil bertambah ketika melihat teman kalian yang tidak berhasil. Bukan berarti kita mendoakan teman kita tidak berhasil, tapi itu adalah salah satu bukti Allah yang akan Allah buktikan kepada kita. Atas pengorbanan yang telah kita lakukan, Allah akan tunjukkan kepada kita seorang yang tidak berhasil. Nih, orang yang tidak berhasil. Andai kata dulu engkau tidak sabar, andai dulu engkau tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka engkau akan seperti ini. Makanya nikmat luar biasa ketika Allah tunjukkan orang yang tidak berhasil di hadapan kita. Dulu pengorbanan kita itu kita anggap itu adalah sesuatu yang nikmat. Ketika kita melihat teman kita tidak berhasil dan kita alhamdulillah diberikan apa? Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhasil, untuk berjaya, untuk sukses, menggapai cita-cita. Nah, di antara kalian siapa yang berhasil dan tidak berhasil itu terserah pada kalian sendiri. Kalian yang menentukan. Doa boleh, doa dianjurkan. Ya, tapi bukan hanya sekedar doa. Melawan hawa nafsu, melawan keinginan anak muda, melawan amarah bisu, melawan keinginan jiwa kita yang menginginkan hal yang sebaliknya apa yang dijadikan peraturan dalam Quran. Ya, biasanya orang-orang yang tidak bisa melawan hawa nafsunya, tidak melawan keinginan anak mudanya, ya, mereka selalu bertolak belakang dengan peraturan untuk tidur dia main, peraturan untuk main dia sibukkan untuk tidur atau untuk santai duduk. Peraturan belajar dia main, disuruh murojaah malam dia malah malas-malasan. Di waktunya tidur dia malah bertolak. Ya, ini
Biasanya orang-orang yang membolak-balikkan peraturan itu lama kelamaan dia tidak betah di pondok nanti. Dia tidak betah. Ya lama kelamaan dia akan lebih pintar daripada peraturan pondok, maka pondok sudah tidak mau menerimanya lagi. Ya maka dia orang yang diberikan rasa sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dan dia akan keluar dari pondok. Kalau sudah masuk ke dalam pondok, sami'na wa ata'na. Peraturan pondok, peraturan ustaz, peraturan ustazah, ya. Ini harus dijadikan apa? Harus dijadikan panutan. Perempuan begitu juga, jangan mau dibisiki oleh syaitan, ya. Malas-malasan, ya kan? Jangan mau dibisiki oleh syaitan berbohong, ya. Perempuan ini ada kesempatan dia bisa berbohong dengan leluasa, tapi namun sudah dari jangan sampai ada di antara kita. Contohnya males mau sholat subuh, ya. Padahal belum datang haid, ngakunya datang haid. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kesempatan untuk syaitan masuk dalam pikiran dan kehidupan kita tutup. Jadilah kita orang yang pejuang di dalam nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita. Nantinya setelah kita akan bersyukur dengan hal ini. Ingat kata-kata Habib, ya. Ingat kata-kata Habib ini bahwa di antara kalian tidak semuanya berhasil. Di antara kalian tidak semuanya berhasil. Habib mondok di zamannya Habib Munzir Al-Musawa itu satu masa, satu angkatan Habib itu, ya, 150 orang lebih. Tapi 150 orang itu sekarang yang berhasil hanya hitungan jari saja. Dari 150 orang mungkin tidak lebih dari 25 orang yang berhasil. Tidak lebih dari 25 orang yang selesai. Tidak lebih dari 20 orang yang sekarang ini yang bisa naik mimbar. Tidak lebih dari 20 orang yang melanjutkan ke luar negeri. Tidak lebih dari 25 orang bahkan yang masih menjalankan, masih mengenal ilmu santri. Ya, makanya kemana 100 lebihnya? Itu tadi mereka yang kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan jiwanya yang memberontak, yang melontar-lontar, ya, di dalam memenuhi keinginan anak mudanya. Seperti anak muda ini nggak macam-macam, pengen main handphone, pengen buang-buang waktu itu. Sebetulnya nggak ada yang penting-penting banget apa yang diinginkan oleh anak muda, betul? Main kok. Main hiburan itu. Tapi ada yang kata mainnya itu dia ganti dengan main dalam pondok, dia patuh, kemudian dia belajar, kemudian dan lain sebagainya, maka keberhasilan akan datang kepada kita. Ya. Alhamdulillah. Dzuliltu taliban wa uiztu matluban, kata Imam Syafi'i. Aku hina ketika aku menuntut ilmu, ketika aku sudah berhasil, maka aku mulia ketika aku sudah berhasil, aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ilmuku dicari dan diminta. Jika aku menjadi santri, aku hina. Tapi ketika aku sudah berhasil, matlub, dicari oleh orang, ilmuku diambil oleh orang, maka aku dimuliakan. Ya. Karenanya ilmu agama ini akan memuliakan seorang, walaupun titelnya tidak terlalu tinggi, S2 kan nggak perlu. Itu yang Habib rasakan. Jujur Habib hanya LC, ya. Tapi di Indonesia
Indonesia Habib tidak tamat SMP sekalipun. SMP pun Habib tidak tamat. SMA pun tidak tamat. Langsung loncat kemana, ke Yaman ambil LC. Dan itu pun gelar yang tidak terlalu Habib gelar yang tidak terlalu Habib andalkan. Tapi contohnya di Malaysia, profesor, doktor, S2, S3 semua duduk di bawah jadi muridnya. Duduk di atas. Ya. Bahkan kepada orang nomor satu daerah pun Habib duduk sama rata. Kadang dia yang mendengarkan nasihat kita. Kadang dia yang patuh dengan omongan kita. Kayak kemarin dengan wakil gubernur duduk berdua. Ya. Ada profesor, ada S2, ada ketua, wakil ketua FUI dan sebagainya. Tapi di mana mereka? Habib duduk sejajar dengan orang nomor 2 itu. Mana? Apakah tidak Habib S3 enggak? Ilmu agama yang mengangkat. Ilmu warisan Rasulullah yang memuliakan. Ya. Kapolres sekalipun, hormatnya. Bupati pun cium tangan. Wakil bupati pun duduk. Gubernur pun dengar nasihat. Profesor dan lain sebagainya duduk di bawah jadi murid. Ya, datuk pun duduk balik. Ya. Nah, ini apa namanya? Nikmat yang Allah berikan di dunia baru sebelum di akhirat. Di dunia sudah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar sebentar saja. Target di sini berapa tahun kira-kira? Ada 6 tahun. 6 tahun kurang-kurang. 7 tahun dengan khidmatnya, kemudian lanjutkan pelajaran yang ke luar negeri mungkin, atau melanjutkan pelajaran yang ke tempat yang lain. Sebentar, tidak lama, hampir 18 tahun, hampir 19 tahun. Dan kalau kesini cuma 7 tahun, alhamdulillah. Teruskan tempat lain lagi, dan insya Allah itu semua ya akan mendapatkan manisnya. Kalian pikir Habib dulu belajar dengan langsung pintar? Enggak. Tidak ada orang melahirkan pintar, semua melahirkan pintar dengan usahanya sendiri. Habib lahir pintar enggak juga. Habib sampai nangis pernah dalam foto nangis, ya paham namun nangis. Demi Allah nangis ya, kayak anak kecil waktu itu ya, bukan kayak anak kecil, anak kecil waktu itu. Nangis, gak paham nahu, nangis, gak bisa memahami sorof, nangis. Ya, jadi apa? Jadi semua ada prosesnya. Jangan kalian sia-siakan prosesnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Habib ini hanya Habib ceritakan kepada kalian, tidak Habib bicara tinggi-tinggi tentang ilmu, tidak. Inilah yang harus kalian pahami, bahwa belajarlah yang betul. Ya. Nasihat ini untuk apa? Untuk menjadi kalian ngecas semangat kalian. Mudah-mudahan ngecas dan baterainya enggak drop. Ya, kalau baterainya sudah drop, dicas jam 2 jam pun tidak terisi. Ya, hati kalian ini drop atau enggak, wallahu a'lam. Habib hanya berusaha ya. Habib semaksimal mungkin mau ngecas kalian. Mudah-mudahan baterai yang sudah dimiliki enggak drop. Kalau baterainya drop, ya 2 jam 5 jam pun kalau Habib isi baterainya tetap aja kosong. Yang penting hati kalian enggak drop. Bagian dari kalian, sebagian besar dari kalian kecas saat ini. Pertahankan ya. Jangan disia-siakan baterai. Pertahankan tahun, 2 tahun, nanti
berpikirlah ketika kalian mau menyerah bahwa kalian menjadi orang yang tidak akan mendapatkan nikmat yang sama seperti itu. Ya, pikirkan sebelum bertindak. Andai kata saya berhenti, andai kata saya gagal, andai kata saya menyerah dalam perjuangan menuntut ilmu agama Allah ini, maka saya tidak akan dapat lagi nikmat yang sama dan saya tidak akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Dan Allah akan buktikan bahwa saya akan dihinakan oleh Allah ketika melihat teman yang berhasil. Pegang itu, pegang kuncinya itu. Kalau kalian nggak sabar, ya keluar dari sini, lama-kelamaan juga bakal jadi kuli pengumpul sawit, kuli dan diambil untuk mencor jalan, kuli bangunan, ya, atau enggak dagang di pasar, ya. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan ini, nikmat ini, ya. Jadilah orang yang bijak dalam berpikir. Oh, saya sudah diberikan nikmat oleh Allah, saya sudah diberikan kesempatan oleh Allah, saya sudah dijadikan oleh Allah orang yang mulia, dikaderkan menjadi orang yang akan mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya pertahankan ini, saya akan perjuangkan, saya akan jadikan ini suatu momen di mana momen yang paling indah dalam hidup saya. Ya, saya tidak akan sia-sia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang berhasil. Ingat, jangan sampai jadi orang yang tidak berhasil, karena ada di antara kita orang yang tidak berhasil. Ya, pilihlah nasib kalian, kalian yang benar. Di antara kalian, ya, mungkin berhasil semua mungkin, tapi hampir mustahil. Hampir tidak semuanya berhasil. Maka jadikanlah diri kalian orang yang berhasil. Habib bukan mau memberikan kalian meremehkan kalian. Pengalaman hidup Habib. Dari 200 orang, dari 150 orang, yang berhasil hanya 20 orang. Padahal saat itu dapat nasihat, rajin dan lain sebagainya, ya. Tapi kita yang pilih. Kita yang pilih, keberhasilan itu kita yang memilihnya. Oleh karenanya nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan ini pegang, jangan sampai kita sia-siakan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang berhasil. Amin ya Rabbal alamin. Minta kepada Allah, ibadahnya kuatkan, tahajudnya jangan tinggalkan, sujudnya jangan lupa doa, nangisnya minta pada Allah, salat duhanya jangan tinggal, salat witirnya. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Keberhasilan bukan hanya dengan belajar, tapi dengan 3 hal. Ya, keberhasilan akan diraih dengan 3 hal, bukan hanya dengan belajar. Keberhasilan yang pertama diraih dengan kesungguhan untuk menuntut ilmu, kesungguhan untuk mencari ilmu. Jadi kedua, kesungguhan seorang di dalam berusaha memperbaiki akhlak dan adabnya. Yang ketiga, keberhasilan akan didapat dengan semaksimal mungkin menjadikan dirinya mengambil bagian untuk berkhidmat kepada siapapun, bukan kepada ulama saja, bukan kepada guru saja, tapi khidmat juga kepada pondok, seperti jaga kebersihan, jaga kerapian, jaga piket, bersih-bersih, ikhlas, bahwa itu khidmat akan menjadikan kita orang yang berhasil. Ya, tapi harus dikatakan bahwa dalam salah satu perkataan sebutkan man khadam badam, barang siapa yang berkhidmat dia akan berhasil. Orang yang berkhidmat dia paling berjaya di antara orang-orang lain. Andai kata ada 2 saksi, satu rajin banget baca kitabnya, satu baca kitabnya rajin juga tapi tidak serajin yang biasanya. Yang kurang rajin ini, ya, dia barengi dengan khidmat. Dia cuci piring, dia sapu walaupun tidak disuruh, dia bersih-bersih walaupun tidak disuruh, dia khidmat dengan ustadznya masuk kelas, sendalnya dirapikan tanpa disuruh. Ya, itu ada tuh orang seperti itu tanpa disuruh, ada.
Ya, ada yang malas disuruh pun aja ya. Padahal sendal ustadznya. Padahal itu khidmat untuk ustadznya. Nah ini kan lebih rajin, gak apa-apa lah kasih dia nah gak apa-apa, ngalah, bukan ngalah, malas. Betul? Ya, malas bukan ngalah. Tapi ingat, yang berkhidmat pasti dia akan lebih berhasil. Pasti. Walaupun ada di antara kita yang butuh buku, tahu buku. Walaupun di antara kita ada yang hafalannya luar biasa kuatnya. Walaupun di antara kita ada yang luar biasa fasihnya. Walaupun di antara kita ada yang luar biasa pintarnya, tapi yang lebih berhasil bukan yang lebih pintar. Yang lebih berhasil bukan yang lebih kuat hafalannya. Yang lebih berhasil bukan yang lebih banyak baca kitabnya, tapi yang lebih berhasil yang membarengi menuntut ilmunya dengan khidmat. Dengan khidmat. Ya. Teman yang sakit bawakan makanan, ya ambilkan makanan dari dapur. Ada yang kata dia tak bisa jalan, ada yang kata dia sakit. Teman lagi memerlukan bantuan, ya khidmat adalah kunci keberhasilan yang sangat utama. Ya Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan ada manfaat. Mudah-mudahan yang Habib sampaikan bisa menjadi motivasi buat kalian. Yang harus sampaikan adalah kurang lebih adalah ungkapan seorang santri. Yang harus sampaikan ini adalah ungkapan seorang santri yang pernah nyantri lebih lama dari kalian. Ya. Apa yang harus sampaikan adalah pengalaman pribadi yang Habib alami sebelum kalian belasan tahun yang lalu. Jadi, andai kata kalian bisa duplikasikan apa yang Habib sampaikan, kalian akan melihat keberhasilan seperti kalian melihat Habib di sini. Habib tidak katakan diri Habib berhasil, belum keberhasilan itu ketika selamat dari jurang jahanam itu berhasil. Berhasilan ketika selamat dari api neraka Allah itu berhasil. Setidaknya berhasil atau berjayanya di dunia, ya ini apa yang kalian lihat. Ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan yang mulia. Jadi menjadikan pagi ini menjadi suatu motivasi yang bisa kalian ingat sampai kapanpun. Ingat betul-betul bahwa keberhasilan tidak akan digapai dengan mudah. Ya. Dan semua di antara kita belum tentu menjadi orang yang berhasil. Makanya kalian memilih menjadi orang berhasil atau tidak. Nikmatnya orang berhasil nanti kelak ketika mereka sudah berhasil, pengorbanan yang kalian korbankan ini dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan di majelis kita, Allah ampuni dosa kita, Allah menjadikan kita orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menjadi orang-orang yang mendapat ilmu yang berkah, amin. Ilmu yang manfaat, amin. Ilmu yang diamalkan dunia dan akhirat, amin. Amin ya rabbal alamin. Allah menjadikan hada jaman marhumah, amin. Farqan ba'di farqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la 'alaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna min hisabihim bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbuna wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.